أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا سر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وإلى جميع شيخنا ومولانا حسن محمد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bermula halaman 5 lah. Halaman 4 sudah lah. Berarti halaman 5. Bermula jika telah diketahui. Maksud telah diketahui sudah dipahami akan artinya wajib syar'i yaitu berpahala dikerjakan, ditinggalkan berdosa, dan wajib akli yaitu wajib pada akal. Kada mau kadada, bahwa keduanya itu berlainan makna. Nah, jadi kita sudah paham ternyata wajib secara syar'i dengan wajib secara akli keduanya itu berlainan maksud, ada sama. Jadi kalau di sifat 20 bila ada kata-kata wajib itu wajib pada akal. Kalau di fikih bila ada kata-kata wajib pada syar'i. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, misalnya kita mendengar ada orang menyambat wajib atas tiap-tiap mukallaf. Arti mukallaf itu balik berakal. Maka maksudnya itu adalah wajib syar'i. Wajib terhadap mukallaf itu mengerjakan 5 waktu. Berarti wajibnya itu wajib syar'i. Maksudnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala, misalnya ada pulang kalimat orang menyambat, kita mendengar ujar orang wajib bagi Allah Ta'ala atau wajib bagi Rasul, maka maksudnya itu adalah wajib akli. Arti wajib akli kada mau kadada. Wajib bagi Allah bersifat wujud, artinya kada mau kada bersifat wujud. Wajib bagi Allah bersifat baqa, kada mau kada bersifat baqa. Nah, itu maksudnya wajib pada akli. Dan demikian pula jika dikata ada orang berpandir, ujar orang jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala. Jaiz atau harus. Jaiz ini bahasa Arab. Kalau diubah ke bahasa orang Melayu bahari harus. Harus itu kalau dialihkan ke bahasa kita kekinian sekarang sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Bisa iya, bisa tidak, bisa dikerjakan, bisa tidak. Nah, itu yang sekarang yang harus makna sekarang. Nah, supaya kita mudah dipaham, maka sebutannya jaiz. Jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala. Maka maksudnya itulah jaiz akli namanya. Kita mendengar jaiz bagi Allah aja atau harus bagi Allah. Maksudnya apa itu harus itu? Maksudnya jaiz akli. Jaiz atau harus pada akal. Apa pengertian jaiz pada akal? Boleh Allah mengerjakan, boleh tidak. Boleh Allah mengadakan, boleh mentiadakan. Boleh Allah menolong, boleh Allah tidak menolong. Itu yang disebut jaiz pada akal namanya. Arti jaiz itu tasarah Allah Ta'ala, itu aja kita. Allah berisi kekuasaan mutlak. Dan jika dikata ada orang memandir, bunyi kalimatnya seperti ini. Nah, jaiz bagi mukallaf. Maksudnya jaiz bagi mukallaf itu maksudnya adalah
membuat masalan. Arti masalan itu perumpamaan. Jaiz bagi mukallaf maksudnya membuat masalan. Arti masalan itu kayak ini. Jaiz bagi mukallaf maksudnya boleh bagi si mukallaf itu sesuatu yang dibolehkan seperti makan, minum. Kasarahnya hendak ada makan kada minum pang, kasarahnya juga. Nah itu jaiz pada mukallaf. Mukallaf itu ya kita yang sudah balik, sudah berakal disebut mukallaf ngarannya. Karena bila ada kalimat kata-katanya jaiz itu ya mubah. Kalau dalam ilmu syar'i jaiz itu artinya mubah. Maka artinya boleh-boleh saja. Mau makan silahkan, mau kada makan silahkan. Tapi kalau jaiz pada akal, wilayah sifat 20, wilayah tauhid, itu maksudnya bukan tertuju kepada kita hamba, tetapi tertuju kepada Allah. Kalau jaiz pada akal tuh artinya tasarah Allah mau mengerjakan atau tidak mengerjakan. Nah, jadilah wajib terbagi dua, ada wajib pada syariat, ada wajib pada akal. Kalaunya wajib pada syariat tujuannya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, kepada kita. Kalau wajib pada akal itu tujuannya kepada Allah. Nah begitu juga jaiz pada syariat itu tertuju kepada kita, hamba-hamba Allah, makhluk. Tapi kalau jaiz pada akal itu tertuju kepada Allah. Nah itu jelas itulah sudah belajar kita itu. Maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i juga adanya. Jaiz bagi si adul. Ya maksudnya tuh apa tuh? Kalau adul ini kan hamba, berarti boleh bagi si adul makan, boleh juga kada makan. Tasarahnya aja, berarti itu wilayah fikih. Nah, kalau jaiz bagi Allah, maksudnya tasarah Allah Ta'ala mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Nah, itu paham sudah. Jadi kita harus wajib bisa membedakan mana maksud-maksudnya. Bermula yang wajib bagi Tuhan. Nah, sambungannya di bawah. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Arti tafsil terperinci. Lalu dipadahkan sini bermula yang wajib bagi Tuhan. Paham sudah pian lo wajib bagi Tuhan tanda maksudnya? Paham lah kira-kira. Maksud wajib ini sifat yang kada mau kadada di zat Allah Ta'ala. Bermula sifat yang tidak mau tidak ada di zat Allah Ta'ala dengan tafsil, dengan terperinci, inilah 20 sifat. Nah, yang telah berdiri, arti berdiri itu tulis di bawah, yang telah dikuatkan, dengan dalil akli, Jadi Allah Ta'ala secara terperinci bersifat 20. Itu sifat 20 itu sudah dikuatkan dengan dalil akli, dalil akal, dan juga dalil nakli atasnya. Nah, dalil nakli itu dalil tertulis di Al-Quran, disebut dalil nakli narannya. Setiap satu sifat, misal Allah bersifat wujud, itu ada dalilnya. Bisa dalil tertulis di Al-Quran, disebut nakli, atau dalil akal. Arti dalil akal, kita seorang memikirkan sampai kepada paham, sampai memutuskan, pikiran kita memutuskan bahwa ternyata Allah memang benar-benar bersifat 20. Nah itu disebut dalil akal namanya. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya. Nah, Sidin menjelaskan. Karena Sidin di bawah ini keterangannya tiap-tiap satu sifat Allah langsung dengan maknanya beserta dalilnya. Ada juga dalilnya. Beserta lagi tersebut kepatutan. Maksud kepatutan tulis di bawah adab. Beserta tersebut adab kelakuan orang mukmin. Nah, jadi lengkap kena setiap satu kolom itu ada dalilnya, ada maknanya, ada juga adab kelakuannya. Jadi mun kita yakin Allah bersifat wujud, ada adabnya. Setelah paham, setelah mengerti dalil, ada adabnya. Akhlaknya kayak apa? Nah itu ada kena. Beserta kepatutan, tulis di bawahnya adab,
kelakuan orang mukmin yang mu'taqid. Nah, arti mu'taqid yang berkeyakinan. Nah, jadi orang mukmin, arti mukmin itu yang beriman. Arti yang mu'taqid yang berkeyakinan, yang beriktikad atau yang berkeyakinan pada Tuhan, bersifat dengan sifat-sifat itu. Nah, jadi kalau kita sudah kaina yakin, percaya bahwa Allah bersifat-sifat itu, maka itulah semuanya. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Maksud kelakuan itu tulis di bawah akhlak. Maka itulah akhlak mukmin yang sempurna imannya. Nah, itu penjelasan Sidin untuk mengomentari pelajaran yang akan kita pelajari mulai dari wujud. Adapun, nah sambungannya, adapun yang lain-lain sifat Jalla wa Azza, lain-lain maksudnya selain dari 20, selain dari 20 sifat Allah Azza wa Jalla, itu sebenarnya tiada ada hingga banyaknya. Tiada ada hingganya banyaknya, artinya banyak benar, kadada bisa dibatasi. Jadi sifat Allah itu kadada batasnya, kada sanggup kita menghitungi kebanyakan. Nah, tulisannya di sini tiada ada hingganya banyaknya. Artinya tidak ada seorang pun manusia sanggup membatasi sifat-sifat Allah atau menghitung sifat-sifat Allah. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmal saja. Nah, jadi kita mengenal Allah itu dua cara. Nah, pertama cara terperinci, yaitu 20 yang kita rinci. Kedua, cara secara umum yang disebut ijmal. Apa itu? Itu yang selain 20. Banyak benar, karena kebanyakan, maka kita disuruh secara umum aja mengetahui sifat-sifat Allah yang selain 20 itu. Apa itu? Di dalam perkataan. Nah, ini perkataan yang kita pahami. Nah, bila paham dengan perkataan ini, maka kita mengerti sudah maksud bahwa selain dari 20 sifat itu cukup dipaham dengan kalimat ini. Muttasifun bikulli kamal. Nah, bacaannya muttasifun bikulli kamal. Artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Jadi Allah bersifat 20. 20 sifat itu wajib kita satu-satu terperinci memahami dan mengenalnya. Nah, yang lain 20 bang, banyak. Kayak apa cara mengenalnya? Cukup dengan kita berisi kesadaran bahwa bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Nah, kayak itu. Jadi yang lain 20 itu banyak, udah kayak apalah aja. Ada kawa kita menyambatinya, cukup dengan menyadari seluruhnya itu, yang lain 20 itu seluruhnya sempurna. Nah, ingat itu aja. Yang lain dari 20 itu sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna. Nah, ingat situ. Adapun yang mustahil, arti mustahil itu apa semalam pemahaman mustahil? Kada mau ada pada zat Allah Ta'ala. Itu mustahil ngarannya. Kada mau ada. Adapun yang mustahil, yang kada mau ada pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, dengan terperinci, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lalawanan yang 20 sifat yang wajib satu persatu. Ya kalau kan Allah wajib bersifat 20. Yang mustahil yang mana? Lalawanannya. Nah, maka lalawanannya yang 20 sifat yang wajib itu satu persatu tersebut sesudahnya dari sifat-sifat itu. Misalnya Allah wajib bersifat wujud. Karena mustahilnya, mustahil Allah kada bersifat wujud. Nah, itu naranya artinya kan disebut sesudah yang wajib, baru yang mustahil. Allah wajib bersifat qidam. Lalawanannya mustahil Allah bersifat lalawanan qidam didahului oleh tiada. Nah, Allah wajib bersifat baqa, mustahil Allah bersifat, arti baqa apa? Kekal. Mustahil Allah bersifat tidak kekal. Nah, itu satu persatu otomatis jen itu. Jadi dipadahkan di sini, adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, dengan terperinci, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lalawanan dari 20 sifat yang wajib satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Nah, adapun
Sambungannya, yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal. Jadi kan yang secara terperinci 20, yang lain dari 20 bang yang mustahil banyak. Kadang-kadang kita menghitungi juga. Maka menyikapi yang banyak tuh kayak apa? Menyikapi yang banyak tadi dengan ijmal, secara kesimpulannya, secara umum, secara garis besar, yaitu yang ada dalam perkataan seperti ini. Nah, perkataannya nah, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan, dan maha suci Tuhan daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Kayak ini maksudnya. Pun ulangi dulu lah supaya bujur-bujur paham. Allah bersifat wajib 20. Yang kita kenali, wajib kita mengenali bahwa Allah itu bersifat 20 secara terperinci satu. Sedangkan sifat Allah itu banyak sebenarnya. Yang lain dari 20 bang kayak apa? Nah, menyikapi yang lain dari 20 itu cukup kita memahami dengan satu kalimat, bahwa Allah berisi sifat sempurna. Nah, cukup. Lalu lawanannya, Allah lawanannya 20 juga. Dari yang 20 yang wajib tadi, lawanannya 20 juga. Itu secara terperinci. Berarti kalau sifat Allah banyak, berarti lawanan dari sifat Allah pun banyak juga. Yang menyikapi yang banyak tuh kayak apa, Pak? Maka cukup dengan kalimat ini. Maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Itu secara garis besar, secara umumnya. Maha suci, arti maha suci itu kalau bahasa Banjarnya, ada paparapak Allah Ta'ala itu bersifat kekurangan. Jauh benar dari sifat kekurangan. Satu. Dan maha suci, ada paparapak, ada dasa samaannya daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Maksud yang tercita-cita di dalam hati itu maksudnya apapun yang terlintas di hati kita membayangkan bahwa Allah tuh nang kayak ini aja, nang kayak itu aja. Nah, maka itu adalah lain Allah Ta'ala. Jadi seluruh makhluk Allah Ta'ala berpikir, membayang-bayangkan kira-kira Allah Ta'ala mungkin nang kayak ini kah? Atau Allah Ta'ala nang kayak itu kah? Atau kayak apakah? Maka seluruh apapun yang terlintas di hati kita itu bukan Allah Ta'ala. Seluruh yang terlintas di hati makhluk itu bukan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala kadada sasamaannya. Mustahil Allah Ta'ala terlintas seperti apa yang terlintas di hati makhluk. Ini yang disebut secara umum. Secara terperinci tadi 20. Mustahil Allah kada bersifat wujud. Mustahil Allah didahului oleh tiada. Mustahil Allah bersifat fana. Mustahil Allah bersifat sampai ke 20. Mustahil Allah sampai 20 sifat mustahil. Mustahil Allah bisu, mustahil Allah tuli, mustahil Allah ada melihat, mustahil Allah jahil. Banyak tuh sampai 20 sifat. Lalu yang lain dari 20 sifat bang yang mustahil kayak apa cara menyikapinya? Cukup dengan memahami bahwa Allah mustahil bersifat kekurangan, dan Allah itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Nah, itu yang disebut secara ijmali namanya. Sambungannya, bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. 20 sifat Tuhan yang kita wajib mengenalnya. Jadi kalau kita mengucap zikir la ilaha illallah tapi kada pernah belajar 20 sifat ini, maka zikirnya itu kosong, kada bermakna, kada menjadikan kita dekat dengan Allah. Hanya sekedar ucapan-ucapan yang biasa, atau pahalanya sedikit, atau jangan-jangan bisa kada berpahala lagi karena mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu di bidang 20 sifat Allah ini. Maka supaya kita mengucap la ilaha illallah tadi dengan benar, dengan ada ilmunya, ada isinya, maka kita belajarlah 20 sifat itu. Nah, pertama wujud. Allah wajib bersifat wujud. Itu cara membacanya. Allah wajib bersifat wujud. Maksud wajib di sini kada mau kadada.
Pasti Allah bersifat wujud. Nah, arti wujud adanya, artinya ada. Nah, bacaannya. Wujud artinya ada. Wujud itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita Indonesia ada. Maka mustahil tiada. Jadi setiap wajib ada pula mustahilnya. Apa mustahilnya? Tiada. Ulangi lah. Wujud artinya ada. Maka mustahil tiada. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat ada. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tiada. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, itu dalilnya. Karena pengen cari di Quran surah apa, ayat apa, cari aja masing-masing. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Maksudnya apapun yang ada di antara keduanya. Itu Quran memadahkan Allah yang menjadikan itu semua. Nah, itu menjadi dalil bahwa ternyata Allah Ta'ala itu ada. Menjadi dalil Allah Ta'ala itu ada, yaitu adanya menjadikannya Allah terhadap 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Itu disebut dalil nakli narannya. Dalil nakli. Maksud dalil nakli tertulis di Al-Quran. Nah, dalil aklinya bang. Nah, dalil akli ini kita disuruh berpikir. Nah, ini berataan wajib menggunakan pikiran otaknya supaya berfungsi. Jadi ujar pian di hati diri pian. Di hati, oh, aku ada. Lihat ke atas. Nah, adanya kita ini kan rambut, ya kalau bantu pulang hidung, penciuman, pandangaran, apalagi pengerasaan, penglihatan. Itu nyata benar ada kelihatan di diri kita. Ya kalau. Nah, ibadah pulang kita cangang ke atas, langit, bumi, apalagi awan. Di atas nih. Ke atas lagi belum lagi malaikat segala macam tuh yang kelihatan mata kita aja. Nah, langit, awan, matahari, bulan itu di atas. Ke bawah pulang tanah, gunung, pepohonan, apalagi binatang-binatang seluruhnya. Anukah enggak. Jadi asal kita mau melihat dan mau berpikir, nah, yang kita lihat tadi 3 arah lah. Pertama, lihat diri kita masing-masing. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung batisku ada sesuatu yang Allah ciptakan. Ya kalau rambut, hidung, kepala, batu pulang, dada, terus sampai batis, pendengaran, penciuman, penglihatan. Lalu pecangang ke atas pulang, ada langit, ada awan, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Cangang ke bawah pulang, ada bumi, tanah, kolam, sungai, pohon, binatang, macam-macam. Nah, 3 arah itu kita simpulkan. Seluruhnya itu lain Allah Ta'ala. Itu dulu pertama kita yakini. Seluruhnya itu lain Allah Ta'ala yang kita lihat itu. Tetapi seluruhnya itu adalah makhluknya Allah Ta'ala. Arti makhluk diciptakan oleh Allah. Maka seluruh yang diciptakan oleh Allah ini disebut alam narannya. Nah, ini cara menggunakan pikiran. Seluruh yang Allah ciptakan ini disebut makhluk. Orang tauhid memadahkan makhluk ini disebut alam. Apa itu alam? Ma siwallah. Apapun yang lain dari Allah Ta'ala disebut alam narannya. Nah, kenapa tadi alam teh? Diri kita termasuk pandangarannya, penciumannya, telinga, hidung, seluruhnya. Yang di atas, bulan, matahari, langit. Yang di bawah, ya kalau hutan, gunung, apalagi sungai, seluruhnya tadi disebut alam. Apa itu alam? Ma siwallah, selain Allah Ta'ala. Nah, kita amati alam ini, kita lihati. Nah, ternyata alam ini sebenarnya kalau kita lihati terbagi 2 pulang. Ada zatnya, ada sifatnya. Alam ini, nah,
ada zatnya, ada sifatnya. Maksud zat itu ikuan bukuannya itu nah, seperti ini nah. Ini zat naranya bisa diraba. Zat, setiap zat kita lihat ada sifatnya. Apa sifatnya? Persegi panjang, sifat. Warnanya, sifat. Bentuknya persegi panjang tadi sifat, warnanya sifat. Lemah dan kerasnya itu sifat. Kalau bendanya yang kau dijapai itu zat. Maka seluruh alam pasti terbagi dua itu. Pasti terdiri dari dua macam tadi. Ada zatnya, ada sifatnya. Coba gunung. Ada zatnya, zat gunung. Datangnya ke sana. Kita naik, yang kita naiki gunung tuh. Nah, yang dinaiki itu, yang gunung itu disebut zatnya naranya. Sifatnya bang? Sifatnya tinggi. Yang kayak ini. Sifat warnanya hijau, misal. Nah, itu sifat naranya. Jadi setiap alam ini apapun namanya, ada zatnya, ada sifatnya. Sekarang pian pulang, alam kah? Lain alam kah? Alam juga, termasuk alam. Ada zatnya? Ada yang dijapai, kalau dijapai itu zat naranya. Nah, di setiap zat itu pasti ada sifatnya. Nah, apa sifat pian? Ada yang hirang. Ada yang putih, ada yang habang, ada yang rendah, ada yang tinggi, itu sifat naranya. Ada yang bukahnya laju, ada yang bukahnya lambat, sifat naranya itu. Nah, jadi zat dan sifat itu kadang mau terpisah. Maka zatnya alam dan sifatnya alam itu satu kesatuan. Pahamlah dulu. Nah, lalu kita lihati pulang setelah kita bisa mendeteksi mana alam, paham sudah. Nah, di alam ini ternyata setelah kita lihati yang paling khas, ciri khas alam, satu aja ciri khas alam nih. Apa ciri khas alam? Ujar ulama tauhid, berubah-ubah. Bahasa Arabnya mutaghayyirun. Nah, mutaghayyirun. Kalau kada bisa nulis mutaghayyirun enggak ada apa-apa, tulisnya bahasa Indonesianya berubah-ubah. Jadi alam ini ciri khasnya satu, berubah-ubah. Contoh alam pian. Nah, pian nih. 10 tahun yang lalu kayak itulah awak pian ganalnya. Halus le. Wah ini ganal. Nah, berarti berubah-ubah narannya. Kaina pulang 20 tahun ke depan pulang berubah pulang bentuk awak pian tuh. Bisa ganal lagi, bisa bakurus atau bisa balamak. Berubah-ubah. Dahulu 10 tahun yang lalu kadada musalla nih aula nih kadada 10 tahun yang lalu, sekarang ada. Nah, berubah-ubah narannya. Dahulu misalnya mama kita dahulu sihat, sigar, wah ini garing misalnya. Nah, berubah-ubah juga. Dahulu abah kita gagah, bila buka laju, wah ini garing, sakit, bisa juga kayak itu. Nah, berubah-ubah naranya. Jadi seluruh alam ini kalau kita mau memperhatikan berubah-ubah, baik itu sifatnya yang berubah-ubah maupun zatnya yang berubah-ubah. Pahamlah dulu gitu. Begimitan kita memaham alam dulu. Sekarang pinado yang mana-mana naran alam, lalu ciri khasnya apa? Berubah-ubah. Termasuk ulun ini alam juga. 2 jam yang lalu adalah ulun duduk di sini. Ada. Nah, sekarang ada, berarti berubah-ubah narannya. Jadi al-alamu mutaghayyirun. Itu dulu. Alam itu berubah-ubah. Waktu pian dayi kada sama dengan waktu pian wayah ini. Muhanya kada sama, telinganya kada sama, suaranya kada sama. Berarti berubah narannya. Dahulu pian kada bisa mengaji, sekarang bisa mengaji, berubah juga. Ada perubahan. Jelas saya lah, maka bisalah kita mengenali alam. Setiap yang berubah-ubah pasti alam. Setiap yang berubah-ubah pasti alam. Maka bisa disimpulkan, kesimpulan pertama, al-alamu mutaghayyirun. Alam itu ciri khasnya berubah-ubah. Satu sudah. Yang kedua, kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah itu baru terjadi. Hadis baru terjadi. Setiap yang berubah-ubah itu
baru dijadikan. Baru dijadikan. Hadis itu baru dijadikan. Nah, ini konsep yang kaidah yang kedua. Setiap yang berubah baru dijadikan. Bahasa Banjarnya hanyar diulah. Coba lihatin lah. Nah, ulun ini kan alam. Bagian dari alam. Ciri khasnya berubah-ubah. Nah, pian melihat ulun ini duduk apa berdiri kah? Duduk. Ya kalau duduk. Nah, sekarang ulun berdiri nah. Berdiri ulun nah. Nah, berdiri.